Secara unik, Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari, beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda bernama Zaid, "kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja," jawabnya. "Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian." Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah pelajaran logika pertama kalian," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. "Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian." Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain. Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Z bertanya, "Apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada trik, hanya logika," jawabnya. "Sekarang perhatikan baik-baik." Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. "Lihatlah," katanya, "masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian." Para pemuda terkesima. Mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekedar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. "Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain. Sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama." Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika, tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu, kendi, retak, dan secarik kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring, nasi yang tertutup dedaunan, dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. "Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan, mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. "Logika bukan hanya tentang berpikir keras," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan." Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati, ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu, ia menyusun daging di atas piring. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. "Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya." Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. "Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak," pinta Z dengan semangat.
Abu Nawas mengangguk. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya. Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian pelajari dari semua itu?" Amir menjawab, "Ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya." Hasan menambahkan, "Dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati. Dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenal sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. "Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa," kata Abu Nawas suatu hari. "Bawalah semua yang telah kalian pelajari." Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. "Selamat datang," sapa Abu Nawas. "Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. "Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita." Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. "Luar biasa," seru Abu Nawas. "Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin." Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Sekarang lihatlah desa kita," kata Abu Nawas. "Apa yang kalian pelajari dari sini?" Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, "Kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini." Abu Nawas tersenyum puas. "Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti."
Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu. Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya, tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat. Cara unik Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari, beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda bernama Zaid, "kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja," jawabnya. "Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian." Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah pelajaran logika pertama kalian," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. "Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian." Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain. Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Z bertanya, "Apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada trik, hanya logika," jawabnya. "Sekarang perhatikan baik-baik." Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. "Lihatlah," katanya, "masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian." Para pemuda terkesima. Mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekadar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. "Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain. Sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama." Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika, tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu kendi retak, dan secarik kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring nasi yang tertutup dedaunan dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa.
Para pemuda mulai berpikir keras, mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. Logika bukan hanya tentang berpikir keras, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan. Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu ia menyusun daging di atas piring. Lihatlah, katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya. Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak, pinta Zaid dengan semangat. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya. Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian pelajari dari semua itu?" Amir menjawab, "Ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya." Hasan menambahkan, "Dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati, dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenang sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. "Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa," kata Abu Nawas suatu hari. "Bawalah semua yang telah kalian pelajari." Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. "Selamat datang," sapa Abu Nawas. "Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. "Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita." Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. "Luar biasa," seru Abu Nawas. "Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan."
Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin. Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sekarang lihatlah desa kita, kata Abu Nawas. Apa yang kalian pelajari dari sini? Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini. Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu. Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit, tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat. Cara unik Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa. Wahai Abu Nawas, kata seorang pemuda bernama Zaid, kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, jawabnya. Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian. Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. Apa ini, Abu Nawas? Tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pelajaran logika pertama kalian, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian. Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain. Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Zaid bertanya, apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak ada trik, hanya logika, jawabnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. Lihatlah, katanya, masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian. Para pemuda terkesima. Mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekadar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain. Sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama.
Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu, kendi, retak, dan secari kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring nasi yang tertutup dedaunan dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa. Para pemuda mulai berpikir keras, mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. Logika bukan hanya tentang berpikir keras, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan. Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu ia menyusun daging di atas piring. Lihatlah, katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya. Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak, pinta Zaid dengan semangat. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya. Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian pelajari dari semua itu?" Amir menjawab, "Ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya." Hasan menambahkan, "Dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati. Dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenang sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. "Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa," kata Abu Nawas suatu hari. "Bawalah semua yang telah kalian pelajari." Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. "Selamat datang," sapa Abu Nawas.
Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini. Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. "Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita." Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. "Luar biasa," seru Abu Nawas. "Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin." Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Sekarang lihatlah desa kita," kata Abu Nawas. "Apa yang kalian pelajari dari sini?" Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, "Kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini." Abu Nawas tersenyum puas. "Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti." Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu. Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit, tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat. Cara unik Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda bernama Zaid, "kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja," jawabnya. "Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian." Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah pelajaran logika pertama kalian," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. "Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian." Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain.
Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Z bertanya, apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak ada trik, hanya logika, jawabnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. Lihatlah, katanya, masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian. Para pemuda terkesima, mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekedar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain, sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu kendi retak, dan secarik kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring nasi yang tertutup dedaunan dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa. Para pemuda mulai berpikir keras, mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. Logika bukan hanya tentang berpikir keras, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan. Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu, ia menyusun daging di atas piring. Lihatlah, katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya. Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak, pinta Z dengan semangat. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya. Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, apa yang kalian pelajari dari semua itu? Amir menjawab, ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya. Hasan menambahkan, dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan. Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan.
Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati. Dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenang sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa, kata Abu Nawas suatu hari, bawalah semua yang telah kalian pelajari. Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. Selamat datang, sapa Abu Nawas. Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini. Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. Luar biasa, seru Abu Nawas. Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin. Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sekarang lihatlah desa kita, kata Abu Nawas. Apa yang kalian pelajari dari sini? Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini. Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu. Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit, tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat. Cara unik Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa.
"Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda bernama Zaid, "kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja," jawabnya. "Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian." Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah pelajaran logika pertama kalian," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. "Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian." Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain. Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Z bertanya, "Apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada trik, hanya logika," jawabnya. "Sekarang perhatikan baik-baik." Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. "Lihatlah," katanya, "masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian." Para pemuda terkesima. Mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekedar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. "Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain. Sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama." Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika, tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu, kendi retak, dan secarik kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring nasi yang tertutup dedaunan dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. "Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan, mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. "Logika bukan hanya tentang berpikir keras," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan." Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu, ia menyusun daging di atas piring. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. "Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya." Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. "Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak," pinta Z dengan semangat. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya." Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya.
Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian pelajari dari semua itu?" Amir menjawab, "Ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya." Hasan menambahkan, "Dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati. Dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenal sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. "Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa," kata Abu Nawas suatu hari. "Bawalah semua yang telah kalian pelajari." Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. "Selamat datang," sapa Abu Nawas. "Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. "Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita." Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. "Luar biasa," seru Abu Nawas. "Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin." Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Sekarang lihatlah desa kita," kata Abu Nawas. "Apa yang kalian pelajari dari sini?" Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, "Kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini." Abu Nawas tersenyum puas. "Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti." Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu.
Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat. Cara unik Abu Nawas mengajar logika ke para murid. Di sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan kejenakaan, Abu Nawas dikenal sebagai seorang cendekiawan yang bijaksana meskipun gaya berpikirnya seringkali tidak lazim. Suatu hari, beberapa pemuda mendatangi Abu Nawas dengan permintaan yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda bernama Zaid, "kami ingin belajar tentang logika, tetapi kami ingin diajarkan dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. Bisakah engkau mengajarkan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja," jawabnya. "Besok pagi datanglah ke kebun di belakang rumahku. Bawalah pensil, kertas, dan sedikit keberanian." Keesokan harinya, para pemuda berkumpul di kebun. Mereka menemukan Abu Nawas sedang berdiri di depan sebuah tali yang melintang di antara dua pohon. Di sebelahnya terdapat seember air dan seikat bulu ayam. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah pelajaran logika pertama kalian," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tali. "Kalian harus membuat bulu ayam ini melewati tali tanpa menyentuhnya. Gunakan logika kalian." Para pemuda mulai berpikir keras. Beberapa mencoba meniup bulu ayam agar terbang melintasi tali, tetapi angin malah membawa bulu ayam ke arah lain. Ada yang mencoba melempar bulu ayam dengan tangan, tetapi itu pun gagal. Setelah beberapa saat, Z bertanya, "Apakah ada trik tersembunyi di sini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada trik, hanya logika," jawabnya. "Sekarang perhatikan baik-baik." Ia mengambil bulu ayam, merendamnya di air, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan menaruhnya di atas tali. Karena bulu basah menjadi lebih berat, ia dapat melintasi tali tanpa tertiup angin. "Lihatlah," katanya, "masalah ini tampak rumit, tetapi logika sederhana dapat menyelesaikannya. Kalian hanya perlu memahami sifat dari benda-benda di sekitar kalian." Para pemuda terkesima. Mereka menyadari bahwa pelajaran Abu Nawas lebih dari sekadar teka-teki. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memperhatikan detail sekecil mungkin. "Sekarang, lanjut Abu Nawas, kalian harus mengajarkan hal ini kepada orang lain. Sebab logika yang baik adalah yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama." Hari itu para pemuda pulang dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya belajar logika, tetapi juga memahami bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Setelah pelajaran pertama yang penuh kejutan, Abu Nawas mengundang para pemuda untuk kembali belajar di hari berikutnya. Namun kali ini ia meminta mereka membawa benda-benda yang menurut mereka tidak berguna. Para pemuda pun datang membawa barang-barang seperti sandal usang, potongan kayu kendi retak, dan secarik kain tua. Ketika mereka tiba di kebun, Abu Nawas telah menyiapkan sebuah meja besar yang penuh dengan makanan, tetapi anehnya makanan itu disusun dalam urutan yang tampak kacau. Ada semangkuk sup di atas piring, nasi yang tertutup dedaunan, dan daging yang diletakkan di dalam kendi. Pelajaran logika kita hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kekacauan, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke meja. Kalian boleh makan, tetapi hanya setelah kalian menyusun makanan ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan benda-benda yang kalian bawa. Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara. Salah satu dari mereka, Amir, mencoba menggunakan sandal usangnya untuk mengangkat piring yang berisi sup, tetapi malah tumpah. Yang lain, Hasan, mencoba menggunakan potongan kayu untuk mengambil nasi, tetapi itu tidak berhasil. "Logika bukan hanya tentang berpikir keras," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Kadang kalian harus berpikir di luar kebiasaan." Abu Nawas lalu mengambil kendi retak yang dibawa oleh salah satu pemuda. Dengan hati-hati, ia menggunakan bagian retakan itu untuk menuangkan sup ke mangkuk yang tepat. Ia mengambil secari kain tua untuk membersihkan dedaunan dari nasi. Dengan potongan kayu, ia menyusun daging di atas piring.
Lihatlah, katanya sambil menunjuk hasil kerjanya. Apa yang tampak tidak berguna, ternyata bisa menjadi alat yang paling berguna jika kalian tahu cara menggunakannya. Para pemuda terkagum-kagum. Mereka mulai memahami bahwa logika tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat potensi dari setiap benda dan juga situasinya. Abu Nawas, ajarkan kami lebih banyak, pinta Z dengan semangat. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah tentang logika sosial. Pergilah ke pasar dan cari orang-orang yang tampak sedang bingung, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jangan menawarkan solusi. Cukup dengarkan dan catat apa yang mereka katakan. Besok kita akan membahasnya. Para pemuda pun pergi ke pasar dengan penuh antusias. Mereka menemukan pedagang yang bingung menghitung uang kembalian, seorang ibu yang mencari barang yang hilang, dan seorang pemuda yang tampak cemas karena kehilangan arah. Mereka mencatat semua dan kembali keesokan harinya. Saat mereka berkumpul, Abu Nawas meminta mereka membaca catatan masing-masing. Lalu ia berkata, "Apa yang kalian pelajari dari semua itu?" Amir menjawab, "Ternyata banyak orang yang masalahnya sederhana, tetapi mereka terlalu cemas untuk menyadarinya." Hasan menambahkan, "Dan kadang-kadang mereka hanya butuh didengarkan." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah inti dari logika sosial. Sebelum kalian mencoba menyelesaikan masalah orang lain, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Logika yang baik adalah yang memahami hati, bukan hanya otak. Sejak hari itu, para pemuda tidak hanya menjadi lebih pandai dalam berpikir secara logis, tetapi juga lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Mereka menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Abu Nawas ke seluruh desa, membuat kehidupan di sana menjadi lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menciptakan generasi pemikir yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh empati. Dan pelajaran-pelajarannya tentang logika tetap dikenang sebagai warisan yang berharga. Setelah beberapa minggu belajar bersama Abu Nawas, para pemuda di desa mulai merasakan perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Mereka menjadi lebih bijaksana, mampu memecahkan masalah dengan tenang, dan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Namun Abu Nawas belum merasa pelajaran mereka telah selesai. "Besok datanglah ke bukit di sebelah timur desa," kata Abu Nawas suatu hari. "Bawalah semua yang telah kalian pelajari." Para pemuda penasaran dengan instruksi tersebut. Keesokan harinya mereka mendaki bukit dengan membawa bekal dan peralatan yang seadanya. Setibanya di sana mereka melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang. Di depannya ada beberapa tumpukan batu besar. "Selamat datang," sapa Abu Nawas. "Hari ini adalah pelajaran terakhir kalian. Lihatlah batu-batu ini. Tugas kalian adalah memindahkannya ke sisi lain bukit, tetapi kalian hanya boleh menggunakan logika yang telah kalian pelajari selama ini." Para pemuda mulai berpikir keras. Mereka mencoba berbagai cara seperti mendorong batu bersama-sama, tetapi batu itu terlalu berat. Ada yang mencoba memecahkan batu menjadi lebih kecil, tetapi mereka tidak memiliki alat yang cukup tajam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka, yaitu Hasan, mendekati Abu Nawas. "Wahai guru, tugas ini mustahil tanpa alat yang tepat. Apakah kami boleh menggunakan sesuatu dari lingkungan sekitar?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, logika mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang ada di sekitar kita." Hasan kemudian mengambil beberapa batang kayu yang ditemukan di dekat bukit dan membuat tuas sederhana. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil mengangkat batu sedikit demi sedikit, kemudian menggulingkannya ke sisi lain bukit. "Luar biasa," seru Abu Nawas. "Kalian telah belajar bahwa logika tidak hanya ada dalam pikiran tetapi juga dalam tindakan. Dengan memahami hukum alam dan bekerja sama, kalian bisa mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin." Setelah semua batu dipindahkan, Abu Nawas membawa mereka ke puncak bukit. Dari sana mereka dapat melihat desa mereka dari kejauhan dengan ladang hijau dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Sekarang lihatlah desa kita," kata Abu Nawas. "Apa yang kalian pelajari dari sini?" Para pemuda terdiam sejenak menikmati pemandangan. Lalu Zaid berkata, "Kami melihat betapa kecilnya masalah-masalah kita dibandingkan dengan luasnya dunia ini." Abu Nawas tersenyum puas. "Benar sekali, logika adalah alat untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Untuk memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kalian mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda."
Tapi ingat, logika tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tanpa kendali. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Setelah itu Abu Nawas mengajak mereka duduk melingkar. Ia memimpin mereka dalam doa, meminta agar ilmu yang mereka pelajari menjadi berkah bagi diri mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda pulang ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu dan para pemuda itu tumbuh menjadi pemimpin dan teladan di desa. Mereka mengajarkan logika kepada anak-anak lain, membawa perubahan dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Desa itu menjadi lebih makmur karena warganya mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bekerja sama dengan baik. Abu Nawas seperti biasanya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah mengklaim pujian atas keberhasilan para pemuda itu. Sebaliknya, ia tersenyum setiap kali melihat desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baginya tugasnya sebagai guru telah selesai. Namun, legenda tentang cara Abu Nawas mengajar logika tetap hidup. Ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa dan memahami. Dan begitulah pelajaran logika Abu Nawas menjadi warisan yang abadi seperti bukit tempat para pemuda pertama kali belajar untuk melihat dunia dari puncak yang tertinggi. Tamat.